Kita ini sejatinya adalah budak dari kebahagiaan. Demi kebahagiaan, kita rela melakukan apa saja, bekerja 5 atau 6 hari dalam seminggu. Itu belum pekerjaan sampingan yang kamu kerjakan di hari Minggu. Demi kebahagiaan, kamu rela curi-curi waktu untuk nyari penghasilan tambahan di sela-sela jam kantor. Oke, kamu mungkin akan berdalih, kebahagiaan bukan semata soal uang. Pertanyaannya sekarang, terus lo ngapain kerja banting tulang? Untuk dapat uang? Untuk anak dan istri? Untuk orang tua? Ya, itu ujung-ujungnya adalah biar mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan, sandang, pangan, dan papan. Itu semua ujung-ujungnya adalah agar kalian tidak melarat, dan itu sangat berefek pada tingkat kebahagiaan kalian. Oke, anggap saja kebahagiaan itu bukan semata soal uang, mungkin soal teman, pengetahuan, pendidikan yang tinggi, atau kedekatan dengan Tuhan. Itu semua puncaknya adalah untuk kebahagiaan. Bahagia dunia akhirat. Oleh karenanya, guru saya berkata, kebahagiaan itu seperti ikan-ikan kecil yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, yang kemudian harus dipancing agar mereka keluar dan kita merasakan efeknya. Di tingkat yang paling dangkal, sebagian dari kita mencari kebahagiaan atau memancing ikan-ikan kebahagiaan itu dengan cara bekerja keras, banting tulang siang dan malam untuk mengumpulkan harta, kekayaan. Sampai-sampai kita tidak keberatan untuk kemudian menjadi budak uang, penghamba uang yang gigih dan patuh. Kemudian di tingkat yang agak lebih dalam, ada sebagian dari kita yang mencari kebahagiaan dengan cara berpetualang, melancong, rekreasi, pergi ke tempat-tempat yang indah di belahan dunia. Dan kemudian di tingkat yang lebih dalam lagi adalah mereka yang mencari kebahagiaan dengan cara mencari pengetahuan, belajar, memperdalam pengetahuan, memperdalam keilmuan hingga tingkat yang paling tinggi. Itulah kenapa kemudian banyak orang mengumpulkan buku, membacanya hingga kemudian disebut kutu buku, lalu menyampaikan apa yang mereka baca kepada banyak orang. Yang terakhir, di tingkat yang paling dalam adalah mereka yang mencari kebahagiaan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbanyak ibadah, ikut kajian-kajian keagamaan. Meskipun fenomena yang terjadi sekarang, banyak orang yang ikut kegiatan-kegiatan agama lebih cenderung mementingkan atau mengejar kepuasan dan kenikmatan permukaan atau yang kemudian disebut sebagai Neo Spiritualism oleh Yasraf Amir Piliang, yaitu sebuah aktivitas keberagamaan di mana yang dicari dan dituntut dari aktivitas itu bukan kedalaman agama, bukan spirit dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, melainkan semata kenikmatan ritual, aspek atau atribut fisik dari aktivitas keberagamaan itu. Cara berpakaian, keramaian yang kalian lihat, kalian merasa bangga menjadi bagian dari sebuah komunitas atau jamaah keagamaan yang ramai. Karena pengikut dan jamaah si ustadz mungkin di setiap kali ada pengajian yang mengundang ustadz tertentu, misalnya itu jamaahnya membludak banyak sekali, bikin macet di mana-mana misalnya. Kamu datang ke sebuah pengajian misalnya, salah satunya karena cara penyampaian si ustadz yang enak, yang relate dengan kondisi kamu yang tidak cukup kalem-kalem amat, yang urakan dan tergolong sebagai penganut agama dengan cara santai tapi pasti. Kamu bangga dengan itu dan kemudian merasa semakin nikmat ketika menguploadnya, mengunggahnya ke sosial media. Seperti kamu sudah menjadi bagian dari sebuah kajian keagamaan yang sedang digemari banyak orang, menjadi tren dan kemudian dibicarakan di mana-mana. Lalu kemudian orang menganggap bahwa orang yang seperti itu, yang hampir setiap hari pergi ke pengajian, menjadi bagian dari sebuah pengajian keagamaan yang besar misalnya, memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Keimanan dan ketaatan kepada Tuhan kemudian diukur dengan seberapa sering kamu pergi ke masjid, seberapa sering kamu ikut kajian-kajian keagamaan, seberapa sering kamu kemudian mengunggah itu di media sosial dengan caption subhanallah, masya Allah misalnya. Memang tidak ada yang salah dengan itu dan itulah memang yang terjadi sekarang. Artinya setiap hari kita banting tulang, bekerja keras, mengumpulkan harta, mengumpulkan pengalaman naik gunung, rekreasi, berbelanja, belajar, membaca, sekolah hingga memperoleh predikat guru besar, melakukan penemuan-penemuan di bidang sains, dan hadir dalam aktivitas-aktivitas keagamaan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita lebih bahagia? Apakah kita lebih damai dan lapang menghadapi dan hadir di tengah-tengah realitas sosial? Mengutip tulisan Yuval Noah Harari, apakah kekayaan yang diakumulasi manusia dalam 5 abad terakhir ini menjelma menjadi sebuah kepuasan yang baru ditemukan? Apakah penemuan-penemuan yang tidak ada habisnya itu kemudian membuka untuk kita tumpukan kebahagiaan yang tidak ada habisnya juga? Apakah cara hidup kamu yang menjelma seolah-olah sudah menjadi satu-satunya orang paling pintar di dunia? Orang dengan perjalanan hidup yang luar biasa karena sudah sering menempuh jalan penderitaan yang panjang, lalu kemudian memandang rendah kehidupan orang lain yang biasa-biasa saja, yang menurutmu tidak pernah melalui hal hebat dalam hidupnya karena selalu berdiam diri di balik ketiak kenyamanan.
itu membuat kamu lebih bahagia dari sebelumnya? Apakah kamu yang melakukan perjalanan jauh ke ujung dunia merasa lebih bahagia ketimbang mereka yang hanya menanam pepaya di pekarangan rumah misalnya? Tapi teman-teman, orang-orang hampir tidak pernah bertanya tentang itu. Karena itu bukan pertanyaan penting yang perlu diajukan, yang perlu dijawab. Orang-orang humanistik percaya bahwa kebahagiaan akan dicapai melalui cara dengan lebih banyak memberi kepada orang lain tanpa peduli apa yang orang lain berikan kepada mereka. Orang-orang nasionalis percaya bahwa mereka akan bahagia apabila mereka memiliki hak politik untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kaum komunis percaya bahwa setiap orang akan bahagia di bawah kediktatoran proletar. Penganut kapitalis percaya bahwa hanya pasar bebas yang bisa menjamin kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar manusia dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan keberlimpahan material dan dengan mengajarkan kepada orang-orang untuk menjadi mandiri dan berusaha. Ada banyak cara dan kepercayaan yang kita miliki untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan sampai saat ini belum ada hasil penelitian yang pasti tentang korelasi yang jelas antara kekuasaan dengan kebahagiaan. Itulah kenapa kemudian banyak orang mencoba untuk mengambil tantangan, terutama para psikolog dan ahli biologi untuk menjelajahi, mempelajari secara saintifik apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Menurut Yuval Noah Harari, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan apa yang harus diukur. Yaitu tentu saja dalam pembahasan ini, hal yang harus diukur adalah kebahagiaan. Kebahagiaan harus didefinisikan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Definisi yang diterima secara umum, kebahagiaan adalah kesejahteraan subjektif, yaitu sesuatu yang dirasakan di mana perasaan itu hanya orang itu saja yang bisa merasakannya. Tidak mungkin orang lain juga ikut merasakan sesuatu itu. Yang dalam bahasa Yuval, sesuatu yang saya rasakan di dalam diri saya sendiri. Suatu perasaan, entah itu kesenangan seketika atau kesenangan jangka panjang dengan keadaan yang berlangsung dalam hidup saya. Karena ini perasaan yang terjadi atau dirasakan secara subjektif, maka sebenarnya sangat tidak mungkin untuk diukur oleh orang luar. Dan karena ini perasaan yang tempatnya di dalam hati, maka sangat mustahil untuk kemudian diukur dengan hal-hal fisik. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Maka tidak ada cara lain untuk mengetahui isi pikiran dan hati seseorang selain memintanya untuk mengungkapkannya tentang bagaimana perasaan mereka. Ya, bisa dengan mewawancarai atau dalam bentuk kuesioner. Kuesioner disebarkan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Apakah ada pengaruh antara pendapatan tinggi atau rendah terhadap kebahagiaan? Pertanyaan ini menggambarkan bagaimana sebuah keadaan tertentu memberikan kontribusi pada tingkat kebahagiaan seseorang. Dalam arti bahwa kebahagiaan yang subjektif itu, yang tempatnya di dalam hati, setidaknya berhubungan dengan keadaan tertentu yang dirasakan secara empirik oleh seseorang. Misalnya, menurut Yuval, satu studi mungkin membandingkan 1.000 orang yang berpenghasilan 10 juta dalam sebulan dengan 1.000 orang yang berpenghasilan 5 juta. Jika studi menemukan bahwa kelompok pertama memiliki rata-rata level kesejahteraan subjektif level 8,7, sedangkan kelompok kedua memiliki rata-rata hanya 7,3, maka peneliti bisa menyimpulkan secara layak bahwa ada korelasi positif antara kekayaan dengan kesejahteraan subjektif. Dan faktanya adalah kekayaan atau secara spesifik uang memang membawa kebahagiaan, namun hanya pada suatu titik dan di luar titik itu signifikansinya kecil. Kita bisa menarik penjelasan yang lebih umum bahwa umumnya kita tidak bisa menafikan bahwa kebahagiaan berkait erat dengan keadaan-keadaan tertentu dan keadaan itu yang kita kejar untuk memupuk rasa bahagia. Itulah kemudian kenapa banyak orang itu memiliki jalannya sendiri-sendiri masing-masing dalam menempuh jalan bahagia. Bahkan bisa disebut kita telah menjadi budak dari kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan yang dimaksud tentu saja kesenangan, bisa kesenangan seketika atau kesenangan jangka panjang. Ini kemudian dibantah dengan statement bahwa tidak semua orang memiliki pandangan bahwa kebahagiaan itu erat kaitannya dengan keadaan-keadaan objektif. Punya uang banyak, rumah besar, mobil banyak, istri 5, atau lain sebagainya. Kebahagiaan tidak selalu tentang uang dan hal-hal materi. Dan itu bisa dibenarkan. Itu bukan semata gombalan untuk meyakinkan diri bahwa mereka bahagia. Bukan. Sebuah temuan yang paling penting menyatakan bahwa kebahagiaan tidak benar-benar bergantung pada kondisi-kondisi objektif, entah kekayaan, kesehatan, atau bahkan komunitas. Namun ia tergantung pada korelasi antara kondisi-kondisi objektif dan ekspektasi-ekspektasi subjektif.
Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat dan kemudian memberikan sudut pandang yang baru bagi kalian, atau setidaknya memperkaya sudut pandang yang sudah kalian punya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.